Bab 621, Konfrontasi. Julian dan Cakra bergegas keluar dari Sekte Tianshan. Tak jauh dari situ, ada sejumlah besar pasukan. Tank, artileri, dan banyak prajurit dengan senjata berat. Ketika Julian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Orang-orang ini telah melihat Julian melalui drone dan mengetahui identitas Julian. Mereka tidak mengambil tindakan gegabah, tetapi menunggu perintah dari atas. Julian berjalan mendekat dan muncul 100 meter dari tentara. Dia mengaktifkan energinya dan berteriak dengan keras, biarkan pemimpinmu keluar. Namun, para pejuang ini tidak membalasnya. Saat ini jet tempur di angkasa masih melakukan pengeboman. Dan banyak orang kuat yang terluka, dan sekarang mereka tidak dapat melarikan diri untuk hidup mereka. Penuh kebencian. Raungan marah terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh melesat ke langit. Orang ini sedang memegang pedang es. Dia menebas dengan energi pedang yang menakutkan dan menyerang langsung ke arah salah satu jet tempur. Jet tempur tersebut langsung hancur dan jatuh dengan cepat. Ini adalah Luka. Orang kuat di alam ke-8 adalah orang yang berdiri di atas piramida seni bela diri. Saat orang kuat di alam ke-8 menjadi marah, langit akan bergetar. Dentur. Luka muncul di udara dan langsung menjadi sasaran hidup. Jet tempur yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara instan, dan ribuan peluru meledak seketika. Tubuh Luka melintas dan menghilang di udara. Dia muncul di pegunungan di bawah dan segera kehilangan sosoknya. Pada saat ini, orang kuat lainnya juga mulai melawan. Beberapa energi yang sangat menyebalkan meledak dari bawah. Energi sebenarnya mengalir ke langit seperti laser, menyerang jet tempur di langit. Tak lama kemudian, beberapa jet tempur ditembak jatuh. Laporkan, musuh melancarkan serangan balik dan menembak jatuh banyak jet tempur. Ketika Shadow mendengar laporan dari tentaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih dan berkata dengan suara dingin, rudal Sky 1 diluncurkan dan area tersebut diledakkan seluruhnya. Saya tidak percaya mereka masih bisa bertahan. Surga, Langit 1. Prajurit yang melapor tertegun sejenak. Cepat, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Tuan Bayangan, kekuatan penghancur rudal Sky 1 terlalu menakutkan. Pikirkan dua kali. Ngomong-ngomong, Raja Naga sedang meminta pertemuan. Dia sekarang menghadapi kekuatan besar. Aku akan pergi melihat. Bayangan itu mengambil satu langkah dan muncul puluhan meter jauhnya. Setelah beberapa langkah, bayangan itu menghilang dari area ini. Julian dan Cakra kembali berhadapan dengan pasukan besar. Tak lama kemudian, bayangan itu muncul. Ketika Julian melihat bayangan itu, dia tidak terkejut sama sekali. Bayangan, apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dengan dingin. Bayangan itu datang, menatap Julian, dan berkata, jalankan perintahnya. Perintah siapa? Wajah Julian muram dan menakutkan. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Sekte Tianshan telah mengumpulkan prajurit terbaik Gritsia. Jika kamu melakukan ini, semua prajurit terbaik akan mati. Shadow berkata dengan tenang, mereka pantas mati. Ini adalah era damai. Keberadaan mereka mempengaruhi pembangunan negara. Keberadaan mereka mengganggu keputusan atasan. Hanya dengan mati dan menghilang dari dunia ini, negara bisa menjadi lebih baik. Mengembangkan. Berhentilah memberitahuku hal ini dan segera tarik pasukanmu. Tidak mungkin. Shadow berkata dengan wajah rendah, sinar telah terbentuk. Jika mereka tidak mati hari ini, mereka akan kembali lagi. Jika ada yang bisa melawan, mereka harus mati. Saya akan menggunakan rudal Langit 1. Beraninya kamu. Ekspresi Julian berubah. Menggunakan rudal mematikan seperti itu membutuhkan suara dari semua pihak. Siapa yang memberimu kekuatan? Tarik pasukanmu secepatnya. Julian, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Raja mengeluarkan perintah kematian dan semua orang mati. Tidak ada jalan keluar sekarang. Shadow tampak bertekad. Mundur? Itu tidak mungkin. Sekarang semua prajurit kuno Daxia telah tersinggung sampai mati. Mundur sekarang dan tunggu para pejuang kuno ini beristirahat, konsekuensinya akan serius. Wajah Julian muram, dia memperlihatkan tubuhnya dan muncul di depan bayangan dalam sekejap. Sebelum Shadow sempat bereaksi, titik akupunturnya telah disadap. Julian, apa yang kamu lakukan? Wajah Shadow berubah sedikit, dan dia berjuang keras, tetapi titik akupuntur telah disegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mundur. Julian mengeluarkan perintah. Para prajurit yang hadir menatapku dan aku melihatmu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua tahu bahwa Julian adalah Raja Naga, Panglima Tentara Naga Hitam Hutan Belantara Selatan, dan Panglima Tentara Api Merah Kyoto. Kamu berasal dari unit mana? Julian memandang para prajurit itu lagi dan bertanya dengan dingin. Seorang tentara datang dan berkata dengan hati-hati, Komandan Langit, kami adalah pasukan khusus spesies asing. Kami bukan anggota tentara manapun.
Kami adalah pasukan khusus yang diperintahkan langsung oleh Raja. Katakan lagi, tarik pasukannya. Julian memberi perintah lagi. Ini. Kenapa, kamu ingin mati? Tahukah kamu siapa yang kamu serang? Sekarang mereka terluka, mereka hanya bisa melarikan diri secara pasif, tapi mereka benar-benar terdesak ke dalam situasi putus asa. Beberapa jet tempur ditembak jatuh dalam hitungan menit. Kamu tidak ingin mati, segera mundur. Raja Naga, Panglima tertinggi surga, maafkan aku karena tidak mematuhi perintahmu. Anda. Julian sangat marah. Pada saat ini, di dalam Sekte Tianshan, ahli puncak tingkat 8 dan 7 ini benar-benar marah dan melancarkan serangan balik paling kejam, dan banyak jet tempur ditembak jatuh. Laporkan, musuh melancarkan serangan balik, dan banyak jet tempur ditembak jatuh. Setelah mendengar berita itu, ekspresi Shadow berubah dan dia berteriak, luncurkan Sky One dengan cepat. Julian berteriak, siapa yang berani? Julian, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ini adalah kesempatan bagus. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menghancurkan kelompok prajurit kuno ini. Jika kamu membiarkan mereka dibiarkan hidup, konsekuensinya akan serius. Ada sedikit tanda memohon di ekspresi Shadow, dan dia berkata, Julian, ayo pergi. Jangan khawatir tentang hal-hal di sini. Sama sekali tidak mungkin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Bos. Suara Kevin keluar dari telepon. Julian memerintahkan, pimpin pasukan ke Istana Kekaisaran segera dan bunuh Raja untukku. Apa? Kevin tertegun dan bertanya, Bos, apakah kamu bercanda? Tidak main-main, siapapun yang berani menghentikan kita akan dibunuh tanpa ampun. Julian, kamu gila, Shadow berteriak, apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan lagi? Kaulah yang gila. Tidak, jangan bertindak gegabah. Buka kunci titik akupunturku. Aku akan menelepon Raja dan meminta pendapatnya. Julian hanya mencoba menakuti Shadow. Dia dengan cepat melepaskan ikatan titik akupuntur Shadow. Shadow mengeluarkan ponselnya dan menelepon Raja. Istana Kekaisaran. Raja sedang bersandar di sofa dan menonton berita internasional. Beritanya tentang kerusuhan sipil di sebuah negara kecil, serangan bersenjata, dan banyak orang tewas. Saat ini, teleponnya berdering. Mengangkat telepon di atas meja, dia bertanya dengan tenang, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Raja, sesuatu telah terjadi. Ada terlalu banyak orang kuat dari 8 alam dari Sekte Tianshan. Sekarang orang-orang kuat ini telah melancarkan serangan balik. Banyak jet tempur telah ditembak jatuh. Saya mengusulkan untuk meluncurkan Sky One, tapi sekarang Julian telah muncul. Dia hentikan saya dan minta saya mundur. Mendengar hal itu, Raja tampak serius. Raja, Julian telah memanggil Jenderal Angin Hitam dan memintanya memimpin pasukan untuk mengepung Istana Kekaisaran dan membunuhmu. Raja berpikir lebih dari 10 detik dan bertanya, bagaimana korban para pejuang itu? Shadow berkata, Sekte Tianshan dibom tanpa pandang bulu. Kecuali beberapa ahli top, semua orang harus mati. Raja, apa yang harus saya lakukan? Sulit untuk membunuh mereka semua tanpa meluncurkan rudal Sky 1, dan sekarang Julian. Julian langsung menerima telepon dari Shadow dan berkata dengan keras, segera tarik pasukan. Raja berkata dengan tenang, Julian, tahukah kamu apa artinya menarik pasukan kita sekarang? Tahukah kamu betapa serius konsekuensinya jika mereka bertahan? Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Kamu di depanku, apa yang akan kamu lakukan? Julian berkata, saya telah memasuki alam ke-7. Dengan seni bela diri yang telah saya latih, saya tidak takut bahkan jika saya naik ke alam ke-8. Saya duduk di Kyoto, siapa yang berani melakukan kesalahan? Bab 622, hanya pecundang. Julian tidak sombong. Dia telah memasuki alam ke-7, dan dia mempraktikkan keterampilan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Dengan menggunakan keterampilan magis ini, pertahanannya sangat kuat, dan dia yakin bahwa dia tidak akan kalah melawan alam ke-8. Selain itu, dia juga telah berlatih 13 pedang surgawi secara ekstrim. Dia memiliki kekuatan. Raja terdiam. Dia sudah lama menunggu hari ini. Sekarang, dia akhirnya bisa menangkap semuanya, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Julian, kamu adalah Raja Naga dari hutan belantara selatan, dan kamu adalah panglima tertinggi kedua pasukan. Tahukah kamu betapa seriusnya para prajurit kuno ini mengganggu negara? Para prajurit kuno ini mengabaikan hukum dan perintah. Mereka pantas mendapatkannya untuk mati. Mereka seharusnya tidak ada. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah memilikinya lagi. Aku tahu, tapi tahukah kamu berapa banyak orang kuat yang ada di sini? Menurutmu apakah mereka benar-benar bisa dibunuh? Julian berada di alam ke-7. Dia tahu betapa kuatnya alam ke-7 dan betapa menakutkannya alam ke-8. Momentumnya saja yang bisa menggerakkan angin dan awan. Sekarang mereka hanya terluka dan dipukuli serta melarikan diri ke segala arah.
Mereka benar-benar terdesak ke dalam situasi putus asa. Jet tempur dan pasukan di sekitarnya tidak cukup untuk membunuh mereka. Jangan mendorong mereka sampai mati, jika tidak, semua orang di sini akan mati. Ini tidak mengkhawatirkan. Mereka pasti memiliki kekuatan. Banyak jet tempur yang ditembak jatuh sekarang. Ekspresi raja menjadi gelap dan dia berkata, itulah mengapa kita harus menggunakan rudal yang kuat untuk menghancurkan daerah itu secara langsung. Ini bukan permainan anak-anak. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, segera tarik pasukanmu, dan saya akan menangani masalah selanjutnya. Raja juga tenggelam dalam pikirannya. Dalam posisinya, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Dia juga tidak menyangka ada begitu banyak delapan alam di Daxia. Dalam ekspektasinya, 2 atau 3 dari mereka sudah menentang surga. Sekarang segalanya di luar dugaannya. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas, Julian, aku serahkan masalah ini padamu. Bagaimanapun, aku akan turun tahta tahun depan. Agar tidak bertanggung jawab, aku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini sama sekali. Aku hanya ingin untuk memberi raja baru kehidupan yang damai, tidak ingin dia terjebak di tengah-tengah. Saya sudah tua, dan negara ini membutuhkan kalian, kaum muda, untuk memikul tanggung jawab di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dan Julian segera memerintahkan, raja telah memberi perintah untuk menarik pasukan. Shadow berdiri di samping Julian, dan dia juga mendengar suara yang datang dari telepon. Dia juga menindaklanjuti dan berkata, beri saya perintah untuk mengevakuasi seluruh pasukan. Evakuasi. Cepat, evakuasi. Saat perintah dikeluarkan, pasukan yang ditempatkan di sekitar faksi Tianshan mulai mengungsi, dan jet tempur yang tersisa di langit juga segera pergi. Kawasan ini akhirnya kembali tenang. Setelah tentara mundur, Julian menghela nafas lega. Julian, saya harap Anda dapat menanggung konsekuensinya. Shadow melirik Julian, berbalik dan pergi tanpa henti. Julian memandangi pegunungan di kejauhan. Pegunungan ini hancur berkeping-keping akibat pemboman tersebut. Meski pertempuran telah usai, beberapa gunung masih terus runtuh. Cakra tidak berbicara sampai pasukannya mundur, lalu dia menghela nafas dan berkata, hei, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang memasuki ruang perlindungan bawah tanah. Julian berkata, jika ruang perlindungan cukup keras, itu akan baik-baik saja. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan penyelamatan, membuka gunung, dan menyelamatkan para pejuang kuno ini. Ini terlalu sulit. Cakra menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu banyak gunung yang runtuh. Untuk membukanya sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus menyelamatkannya. Julian tampak bertekad. Dengan banyaknya prajurit kuno, tidak mungkin untuk menyerah begitu saja. Dia memanggil Kevin lagi, Kevin, batalkan operasinya. Tolong perintahkan kami untuk mengirim tentara api merah dari Kyoto ke kota Tianji. Pada saat yang sama, kami akan mengirimkan tentara naga hitam dan berbagai peralatan penyelamat. Saya akan pergi ke menggali gunung untuk menyelamatkan orang. Kecepatannya secepat-cepatnya. Bos, apa yang terjadi? Kevin tahu bahwa Julian pergi ke sekte Tianshan di kota Tianji, tapi dia tidak tahu tentang prajurit kuno. Tidak perlu bertanya, secepatnya, beritahu King Kotake pada saat yang sama dan minta dia mengirim pasukan untuk menyelamatkan. Tidak banyak waktu tersisa untuk Julian. Dia harus menggali gunung itu secepat mungkin. Jika tidak, nyawa para pejuang kuno yang terkubur di bawah tanah akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka adalah pejuang zaman dahulu dan kebugaran fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa, mereka tetap akan mendapat masalah jika terkubur di bawah tanah dalam waktu yang lama. Ya, aku akan segera mengaturnya. Setelah Kevin mendapat pesanan, dia segera pergi untuk mengaturnya. Memberitahu tentara api merah, memberitahu tentara naga hitam, dan pada saat yang sama memanggil King Kotake, meminta King Kotake mengirim pasukan untuk mendukung. Di 3 wilayah militer utama, helikopter lepas landas satu demi satu. Di luar faksi Tianshan. Julian berkata, Tuan Max, mari kita pergi ke sana dan melihat berapa banyak dari ahli alam ke-8 ini yang selamat. Yang lain bisa hidup, tetapi orang-orang dari Sekte Gu harus mati. Tujuan Julian adalah untuk melenyapkan Sekte Gu. Sekarang adalah kesempatan bagus dan dia tidak mau melewatkannya. Cakra mengangguk. Kedua tubuh itu terbang ke udara, terbang menuju ke arah Sekte Tianshan. Segera mereka muncul di atas reruntuhan. Keduanya berdiri setinggi puluhan meter di udara, mengamati tanah di bawah. Di bawah, asap hitam mengepul dari berbagai tempat, membawa aura sisa perang. Di mata Julian, dia tidak menemukan siapapun. Dia memandang Cakra dan berkata, mari kita cari hasil yang baik secara terpisah. Hati-hati, bahkan jika orang kuat dari alam ke-8 terluka atau sekarat, jika dia melancarkan serangan fatal, itu dapat membunuh alam ke-7. Cakra tersenyum pahit dan berkata, Saudara Fisher, kamu tidak perlu mengingatkan saya mengenal prajurit kuno lebih baik dari kamu. Julian menyentuh hidungnya karena malu, saya lupa,
Anda adalah kepala sekte Tianshan dan senior di dunia seni bela diri kuno. Cakra mengingatkan, kamu harus lebih berhati-hati. Saya akan berhati-hati. Julian mengangguk. Lalu pergi. Mulailah mencari orang yang selamat di reruntuhan hutan belantara ini. Dia merasakannya dengan serius. Tidak lama setelah berjalan, dia merasakan nafas yang cepat. Tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di reruntuhan. Tempat itu penuh dengan puing-puing. Dia berjalan mendekat. Di balik batu besar, seorang pria parubaya berlumuran darah dan terengah-engah. Kelvin? Ketika Julian melihat orang ini, dia tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya, dan ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Dia tahu bahwa Kelvin terluka, dan serius. Kelvin diserang oleh serangan diam-diam, dan dia bertarung sengit dengan penyerah, dan kemudian menghindari pemboman rudal. Sekarang dia sekarat, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Julian? Kelvin bersandar pada batu dan melihat Julian muncul. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata perlahan, saya tahu kamu ingin membunuh saya. Semua orang di dunia ingin membunuh saya, tetapi sebelum Anda mengambil tindakan sebelum itu, bisakah Anda mendengarkan saya beberapa patah kata? Julian menatapnya dan tidak segera mengambil tindakan. Kelvin bertanya sambil menghela nafas lega, mengapa kamu ingin membunuhku? Untuk negara, untuk bangsa. Ah! Kelvin mencibir. Alasan yang masuk akal, ambil tindakan saja. Dia menutup matanya. Dia terluka parah dan tidak dapat lagi meningkatkan energinya. Sekarang orang biasa dapat membunuhnya. Julian sedikit mengernyit. Melihat ke arah Kelvin, dia bertanya, mengapa, alasan ini tidak cukup. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Percuma saja bicara terlalu banyak. Kelvin sedang bersandar di batu. Dia berlumuran darah dan wajahnya pucat. Aku hanya pecundang, tapi ada apa denganku? 100 tahun yang lalu, Jersey menghasut para pejuang dari seluruh dunia untuk mengambil tindakan terhadap sekte Gu saya, dan sekte Gu dihancurkan. Bolehkah saya bertanya, ada apa dengan bangsa saya? Dalam 100 tahun terakhir, saya mengasingkan diri lagi dan lagi. Apakah saya membawa masalah ke dunia? Apakah saya melancarkan pertempuran bersenjata? Kelvin bertanya 3 kali. Bab 623, menghadiahkan ramuan batin. Tidak ada. Julian bertanya balik, untuk mempraktikkan buku sihir magis, Anda mendirikan banyak lembaga penelitian, menemukan banyak orang, menyuntik mereka dengan virus biokimia, dan mengubahnya menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Bukankah Anda pantas mati? Kelvin bertanya, apakah saya punya? Kapan saya memulai lembaga penelitian? Terlebih lagi, jenis virus biokimia apa? Apa hubungannya dengan praktik buku sihir ajaib saya? Kenapa, sekarang kamu masih ingin berdalih? Mendengar ini, Kelvin berhenti bicara. Dia tahu bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Mengirimmu dalam perjalanan. Julian mengeluarkan pedang hukuman. Pedang panjang itu menunjuk secara horizontal. Kelvin menutup matanya. Tepat ketika Julian hendak mengambil tindakan, dia mengeluarkan bola berdarah dari punggungnya. Itu seukuran kepalan tangan dan berlumuran banyak darah. Dia menyerahkannya kepada Julian dan berkata, ini adalah ramuan dalam penyuruh. Setelah penyuruh dibunuh, ramuan dalam juga hancur. Saya bekerja keras untuk mendapatkan salah satunya. Sekarang saya tidak dapat menggunakannya lagi. Berikan padamu, potensimu lebih besar dariku, dan kamu pasti akan memasuki 9 alam di masa depan. Julian tidak menjemputnya. Sebaliknya, dia menatap ke arah Kelvin. Kamu baru saja memberiku apa yang kamu dapatkan dengan susah payah. Kelvin bersandar pada batu. Tidak ada gunanya. Faktanya, aku tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuanmu. Bari menyelinap ke arahku dan aku menderita luka berat. Kemudian dia bertarung sengit dengan penyuruh, dan kemudian menghindari serangkaian serangan. Aku sudah kelelahan. Dia tampak sangat malu. Dia sama sekali tidak memiliki sikap orang kuat yang tak tertandingi. Seperti orang yang sekarat. Sebelum saya mati, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin membalas dendam. Saya tidak pernah melakukan apapun yang merusak alam. Saya tidak tahu tentang lembaga penelitian atau virus biokimia manapun. Julian menerima ramuan batin yang dia serahkan. Alkimia bagian dalam berlumuran banyak darah penyuruh. Saat dipegang di tangan, terasa berat dan sedikit hangat, seolah-olah sedang memegang bola besi. Saat ini, Julian melihat penampilan Kelvin mulai terlihat lebih tua. Rambutnya mulai memutih. Julian tahu bahwa Kelvin sangat lemah. Organ-organ dalam tubuh kehilangan pemeliharaan energi sebenarnya dan mulai mengering dengan cepat. Saat ini, dia merasa sedikit simpati pada Kelvin. Kelvin benar, dia hanyalah pecundang. Jika dia berhasil saat itu, maka posisi raja akan menjadi miliknya. Mungkin dia akan memulai perang, mungkin dia akan menang. Jadi hari ini, sejarah akan sangat berbeda. Dia segera mengambil tindakan dan mengetuk titik akupuntur Kelvin untuk mencegah energi aslinya menghilang.
Kelvin membuka matanya dengan mata terpejam, menatap Julian, dan berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Menurutku kamu adalah orang yang menyedihkan. Julian berbicara dengan tenang. Dia duduk, dan 81 jarum terlepas dari lengan bajunya. Dia mengambil salah satunya dan menempelkannya di atas kepala Kelvin. Lalu segera masukkan pinnya. Segera, puluhan jarum perak muncul di tubuh Kelvin. Julian sekarang berada di alam ketujuh. Dia memiliki ki yang kuat dan dapat terus menerapkan akupuntur. Setelah memasang jarum, dia mulai melepasnya. Adapun Kelvin, vitalitasnya berhenti menghilang. Luka di dalam tubuhnya juga sudah stabil. Selama dia tidak mengganggu energi aslinya, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Dia bisa pulih setelah jangka waktu ketenangan pikiran, itu tergantung pada takdirnya sendiri. Kamu menyelamatkanku sekarang, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku? Julian meliriknya, saya percaya apa yang Anda katakan. Saya yakin Anda tidak tahu tentang lembaga penelitian atau virus biokimia manapun. Mungkin Anda telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak tahu tentang hal-hal yang telah dilakukan anak buah Anda. Mengapa kamu percaya padaku? Ramuan batin penyuruh adalah hal yang baik. Aku ingin membunuhmu, tetapi kamu memberikannya kepadaku sebelum kamu mati. Dari sini, kami dapat menilai bahwa kamu memiliki hati yang baik. Julian mempercayai intuisinya. Ia merasa bahwa Kelvin bukanlah orang jahat. Meskipun dia adalah pemimpin beberapa sekte Gu, dia telah mengendalikan sekte Gu selama ratusan tahun, namun dia tidak melakukan apapun yang merugikan negara. Bari membunuh Kelvin karena Kelvin telah kehilangan keinginannya untuk hegemoni dan hanya ingin berlatih dalam pengasingan. Kelvin bersandar pada batu dan memandang Julian dengan ekspresi kagum. Tidak mengherankan jika kamu adalah Raja Naga dan Panglima tertinggi kedua pasukan. Pikiranmu benar-benar tak tertandingi. Aku, Kelvin, berhutang nyawaku padamu. Jika kamu membutuhkan di masa depan, katakan saja satu kata dan aku pasti akan membantumu. Saat dia berbicara, dia berdiri. Tapi begitu dia bangun, dia jatuh ke tanah. Julian berkata tepat pada waktunya, sebaiknya kamu tidak bergerak sekarang. Aku akan membawamu pergi dulu, jika tidak, orang lain akan datang dan kamu tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Julian meraih Kelvin yang tergeletak di tanah, mengambil beberapa langkah, dan menghilang dari area ini. Dia sangat cepat dan segera meninggalkan jangkauan sekte Tianshan dan muncul di jalan. Ada banyak mobil yang diparkir di sini. Di antara mereka ada yang dia kendarai. Dia membuka pintu mobil, meletakkan Kelvin di kursi belakang, dan memerintahkan, kamu tetap di sini dengan baik dan jangan bergerak. Pasukan akan segera tiba. Saya akan membawamu kembali untuk menyembuhkan lukamu. Kelvin terjatuh di kursi, memejamkan mata, dan tidak berkata apa-apa lagi. Julian menutup pintu, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Kelvin perlahan naik, bersandar di kursi, menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan senyuman mencela diri sendiri, saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Kelvin, akan berada di tempat saya sekarang ini. Saat ini, dia merasa lelah. Dia ingin tidur. Dia ambruk di kursi dan menutup matanya. Setelah Julian pergi, dia mengeluarkan ramuan batin yang diberikan oleh Kelvin. Dia memegangnya di tangannya dan membaliknya berulang kali. Selain rasa yang sedikit panas, ramuan batin ini tidak ada yang istimewa darinya. Benda ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dan membuat seseorang hidup selamanya. Julian bergumam pelan. Dia tidak mempercayainya. Keabadian, ini sungguh mimpi. Julian menyingkirkan ramuan batin dan terus mencari yang lain. Sekarang, jauh di bawah tanah di gua salju, Sarah duduk bersila, dengan darah bercahaya di sekujur tubuhnya. Dimitri, sebaliknya, meletakkan tangannya di punggungnya dan menggunakan energinya sendiri untuk membantu Sarah memurnikan kekuatan kekerasan di tubuhnya. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan dia tidak bisa memperbaikinya, dia hanya bisa menekannya. Setelah sekian lama, dia berhenti. Sarah, apa kabarmu? Sarah merasa jauh lebih baik, mengangguk dan berkata, ya, aku sudah merasa jauh lebih baik, tapi sepertinya ada sesuatu di tubuhku, dan aku sedikit tidak nyaman. Dimitri menjelaskan, darah kura-kura telah memasuki tubuh Anda dan telah menyatu dengan darah Anda. Saya tidak dapat memurnikan atau memaksanya keluar. Saya hanya dapat menekannya untuk sementara. Ah. Wajah Sarah sedikit berubah dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Dimitri tampak serius dan berkata, entahlah, darah penyuruh adalah darah iblis dan dapat membuat orang kerasukan. Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang? Tidak, tidak. Sarah tampak bingung. Mari kita cari cara untuk keluar dulu. Dimitri tidak mengetahui kondisi fisik Sarah sekarang. Hal yang paling mendesak adalah mencari jalan keluar secepatnya. Sarah juga berdiri. Saat dia berdiri, dia melihat pedang jahat sejati di tanah. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat pedang ini, dia merasa ramah.
Bab 624, Pedang Iblis. Kakek, apa ini? Dimitri melihat sekeliling untuk melihat apakah ada jalan keluar. Ketika dia mendengar suara Sarah, dia berbalik dan bertanya, apa? Sarah menunjuk pedang hitam di tanah. Tempat ini jauh di bawah tanah, tidak ada cahaya, dan semuanya gelap gulita. Namun, Sarah juga berada di alam ketiga, dan penglihatannya juga bagus. Meskipun sekelilingnya gelap, dia masih bisa melihat. Dan kegelapan ini tidak berarti apa-apa bagi Dimitri. Dimitri menjelaskan, ini adalah pedang iblis. Ini adalah pedang orang super kuat di bawah Raja Lanling ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, Raja Lanling memimpin banyak orang kuat untuk membunuh penyuruh, tetapi gagal, dan pemilik pedang iblis menikam penyuruh dan berlumuran darah penyuruh, sehingga dia menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Raja Lanling mengambil tindakan, memotong lengan Raja Jahat Sejati, dan mengambil pedangnya. Ini adalah pedang ajaib. Itu pedang yang jahat. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Dimitri memberikan pengenalan singkat. Pedang jahat, Sarah bergumam kebingungan, berjalan mendekat, membungkuk dan mengambil pedang jahat sejati di tanah. Apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan. Dimitri berteriak tepat waktu. Namun, Sarah sudah mengambilnya. Saat dia memegang pedang jahat sejati, dia merasa familiar, seolah pedang itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia melambai beberapa kali. Cahaya pedang tajam muncul dari pedang. Pedang yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anda? Dimitri menatap Sarah dan bertanya, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Apakah kamu memiliki keinginan untuk membunuh seseorang di dalam hatimu? Ah, tidak. Sarah tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu memiliki keinginan untuk membunuh seseorang? Dimitri menjelaskan, darah penyu sangat jahat. Pedang ini berlumuran darah penyu. Dapat mempengaruhi pikiran orang dan membuat mereka memiliki keinginan untuk membunuh, atau bahkan dikendalikan oleh pedang. Tidak, Sarah menggelengkan kepalanya. Dimitri bingung. Mengapa ini terjadi? Dia berada di alam ke-8, dan Luka juga berada di alam ke-8, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan pedang ini, tetapi sekarang Sarah bisa. Mungkinkah karena dia juga terkontaminasi darah penyuruh? Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan, Sarah, pedang ini benar-benar jahat, dan darah kura-kura juga sangat aneh. Saya belum mempelajari dengan jelas apa pengaruh darah ini terhadap manusia, jadi Anda harus berhati-hati sedikit. Sarah berkata, kakek, kecuali aku merasa tidak nyaman dan sedikit panas di dalam tubuhku, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Ya, ini yang terbaik. Dimitri mengangguk dan berkata, mari kita cari cara untuk pergi dulu, lalu kita akan membicarakannya setelah kita keluar. Sarah bertanya, kakek, ini jauh di bawah tanah dan pintu keluarnya diblokir. Masih bisakah kita pergi? Sarah juga memiliki kekhawatiran di wajahnya. Iya, tentu saja. Dimitri sangat percaya diri. Itu jauh di bawah tanah, jadi apa masalahnya? Jika dia tidak khawatir akan menyakiti Sarah, dia bisa langsung membalikkan gunung itu. 8 alam bisa menggerakkan langit, dan momentumnya sendiri bisa menggerakkan angin dan awan. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak akan sulit untuk menjungkir balikan gunung ini. Dia belum pernah mengerahkan begitu banyak energi sebelumnya, dan energinya tidak terkuras terlalu banyak. Dengan kata-kata Dimitri, Sarah merasa lega. Dimitri berbalik dan mengikuti jalan di depan. Gua salju ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dibangun secara khusus oleh seseorang. Jalan terbentang ke segala arah. Dimitri belum pernah ke sana, dan dia tidak tahu apakah ada jalan keluar di sini. Sarah mengikuti di belakang dengan pedang jahat sejati. Kakek, ada apa dengan kura-kura ini? Rahasia di keempat gambar itu benar-benar rahasia kura-kura. Apakah darah kura-kura itu benar-benar bisa membuat manusia hidup selamanya? Sarah bertanya. Mendengar ini, Dimitri berhenti dan berkata, ya, rahasia 4 gambar mencatat rahasia penyuruh. Mengenai apakah ia bisa hidup selamanya, saya tidak tahu. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Satu hal yang pasti, ramuan dalam penyuruh dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Baiklah, kakek, kamu mencuri foto 3 klan lainnya, dan kamulah yang memprovokasi konflik antara 4 klan. Alan mengatakan sebelumnya bahwa kamu membantu Kelvin, pemimpin klan Gu, apakah ini benar? Orang seperti apa kamu? Sarah menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Ini bukan hanya pertanyaannya, tapi juga pertanyaan Julian. Namun, Dimitri tidak pernah muncul, dan Julian tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertanya. Sarah sangat ingin tahu orang seperti apa Dimitri itu, apakah dia orang baik atau orang jahat. Sarah, Dimitri menghela nafas dan berkata, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, tidak ada baik atau buruk yang mutlak. Definisi baik dan buruk hanya dari sudut pandang yang berbeda, apa yang baik dan apa yang buruk. Kata-kata Dimitri menghentikan Sarah. Dia berpikir sejenak dan berkata, mematuhi hukum adalah hal yang baik,
menindas yang baik dan takut pada kejahatan, dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu adalah hal yang buruk. Naif. Dimitri tersenyum ringan, hukum disesuaikan oleh yang kuat. Setelah Dimitri selesai berbicara, dia tidak banyak bicara lagi. Berbalik dan pergi. Sarah menyentuh hidungnya dengan bingung, lalu mengikuti dari belakang. Gua salju memanjang ke segala arah. Keduanya berjalan jauh di bawah tanah untuk waktu yang lama. Kakek, gua bawah tanah ini sangat besar. Dimitri yang sedang berjalan di depan mengangguk dan berkata, tempat ini disebut gua salju. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Raja Lanling, tempat ini telah ada selama bertahun-tahun. Ribuan tahun yang lalu, tempat ini disebut tempat terlarang di dunia seni bela diri. Rumor mengatakan bahwa hanya orang yang bisa memasuki tempat ini, tidak bisa keluar. Begitu kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Sarah bertanya, mengapa ini? Dimitri merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya bisa mengetahui hal ini? Mengoceh. Sarah tiba-tiba berseru, menunjuk ke sudut tembok di depan, dan berkata, kakek, ada tulang. Dimitri melihat. Saya menemukan tumpukan tulang di sudut tidak jauh di depan. Dia berjalan mendekat. Tulang putihnya sudah lama lapuk, dan sudah mati entah berapa tahun. Dimitri mengerutkan kening dan bergumam, mengapa ada tulang di sini? Siapa ini? Sarah sepertinya bayi yang penasaran, lihat di sini, lihat di sini. Tiba-tiba, dia menemukan ada beberapa kata tertulis di dinding. Kakek, ada kata-kata di dinding batu. Dimitri juga melihat. Karakter-karakter ini sudah sangat tua, ditulis ribuan tahun yang lalu, selain karakter juga terdapat beberapa grafis. Itu adalah buku rahasia seni bela diri. Dimitri tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka seseorang akan meninggalkan buku rahasia di sini. Seharusnya buku itu ditinggalkan oleh pemilik tulang di tanah selama hidupnya. Sarah juga menatap sebentar, tetapi tidak mengerti. Kakek, catatan apa ini? Dimitri memperhatikan dengan cermat. Kemudian, mulailah berlatih sesuai dengan metode mental yang terekam di dinding. Setelah beberapa saat, dia merasakan tanda-tanda obsesi, dan dia segera berhenti dan berseru, aneh sekali, metode mental yang mendalam. Sarah bertanya, kakek, ada apa? Dimitri menjelaskan, keterampilan mental yang terekam di dinding sangat aneh dan sangat mendalam. Saya tidak bisa melatihnya, dan gambar ini seharusnya merupakan seperangkat keterampilan pedang. Saat dia berbicara, dia terus melihat. Segera, dia selesai membaca. Ya, itu ditinggalkan oleh Raja Jahat Sejati. Kakek, apakah dia penguasa di bawah mantan Raja Lanling, dan pemilik pedang di tanganku? Dimitri mengangguk, baiklah, Raja Jahat Sejati meninggalkan pesan. Ketika dia bangun, pintu keluar telah ditutup dan dia tidak bisa pergi. Dia berlama-lama di sini. Tidak ada makanan di sini, tapi dia adalah pria yang sangat kuat dan bisa menggunakan energi aslinya untuk bertahan hidup. Dengan vitalitas di tubuhnya, dia telah tinggal di sini selama 80 tahun. Selama 80 tahun, dia berada dalam kondisi setengah gila dan setengah iblis. Dalam kondisi ini, dia menciptakan satu set pedang ajaib, yang merupakan keterampilan pedang yang terekam di dinding. Bab 625, Sarah menjadi kerasukan. Ketika Raja Jahat Sejati sedang sekarat, dia sadar. Dia tidak tega kehilangan pedang ajaib yang pembuatannya membutuhkan waktu ratusan tahun, jadi sebelum kematiannya, dia mengukirnya di dinding batu dan meninggalkan kata-kata terakhirnya. Mereka yang tidak memiliki cukup keterampilan sebaiknya tidak berlatih. Setelah Dimitri melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Dia adalah alam ke-8. Dengan kekuatan ini, bahkan 1000 tahun yang lalu, dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi sekarang dia tidak dapat melatih keterampilan mental dan pedang sihir yang terekam di dinding batu. Dia juga orang miskin. Dia telah terperangkap di sini selama ratusan tahun dan masih setengah gila dan setengah iblis. Sarah melihat sekilas kata-kata dan gambar di dinding batu dan tidak memiliki pemikiran lain. Bahkan Dimitri tidak bisa berlatih, jadi dia juga tidak bisa berlatih. Kakek, ayo cari jalan keluar secepatnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar atau bagaimana keadaan Julian. Sarah mengkhawatirkan keadaan di luar dan Julian. Dia tidak sabar untuk pergi. Tidak sedang terburu-buru. Dimitri berhenti sebentar dan berkata, Julian sangat kuat sekarang. Dia telah memasuki alam ke-7. Orang-orang kuat di alam ke-8 di luar telah terluka, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Selain itu, ada juga pasukan yang membombardir mereka. Bahkan jika mereka selamat, dan jelas bukan lawan Julian. Mengenai Julian, Dimitri tidak khawatir. Dia menunjuk kata-kata di dinding batu dan berkata, metode mental yang terekam di dinding batu adalah Sangking Jue. Raja Jahat Sejati selalu dalam keadaan setengah gila dan setengah iblis, menderita penyiksaan darah kura-kura. Untuk menghilangkan rasa sakit dan menahan darah iblis, saya baru saja menciptakan metode mental ini, dan saya pikir Anda bisa mempraktikannya. Sarah berlumuran darah kura-kura. Dimitri juga khawatir dia akan menjadi iblis dan menjadi orang setengah gila,
setengah iblis seperti raja jahat sejati. Dan mentalitas ini membantunya. Duduklah dengan bersila. Perintah Dimitri. Oh. Sarah duduk bersila di tanah. Dimitri meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri di depannya, dan memerintahkan, kamu harus ingat apa yang saya katakan. Kamu tidak perlu berlatih sekarang karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk berlatih. Ingat saja dan berlatihlah di masa depan. Ya, saya mengerti. Sarah mengangguk. Dimitri mulai mengajar Sarah sesuai dengan apa yang tercatat di dinding batu. Sarah mendengarkan dengan cermat. Segera, dia hafal hal itu. Dia adalah seorang pejuang. Dia berlatih Xuanling Zhengong dan juga berlatih Tiangang Qigong yang diajarkan oleh Julian. Sekarang Dimitri memberitahunya cara berlatih Sangking Jue, dia langsung tahu cara menggunakannya. Dia ingin mencobanya. Menurut metode mental, segera setelah energi sebenarnya diaktifkan, darah penyu di dalam tubuh akan bergejolak, dan saat meridian bergulir, aura menakutkan akan berkembang. Tubuhnya langsung berlumuran darah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul di gua yang gelap ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Dimitri menatap dinding batu dengan saksama, dan ketika dia menyadari aura menakutkan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghentikannya, hentikan dengan cepat. Pada saat ini, Sarah telah memasuki keadaan misterius, dan tidak dapat mendengar kata-kata Dimitri sama sekali. Dimitri dengan cepat menyentuh titik akupuntur Sarah, mencoba menghentikannya. Namun, ketika jari-jarinya menyentuh titik akupunkturnya, dia merasakan kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya, dan dia didorong beberapa meter jauhnya. Dia tampak terkejut, aura yang sangat kuat. Dia tidak percaya kekuatan di tubuh Sarah begitu kuat. Sarah hanya berada di alam ketiga, dan dia berada di alam ke-8, dan hanya selangkah lagi untuk menaiki tangga menuju surga. Sekarang, dia benar-benar terlempar ke belakang. Dia menatap Sarah dan memperhatikan setiap gerakan Sarah. Seluruh tubuh Sarah berlumuran darah. Ah! Saat ini, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia menjerit. Segera setelah itu, pembuluh darahnya menonjol di wajahnya, dan pupil matanya yang gelap langsung berubah menjadi merah darah. Dia tiba-tiba berdiri, mengambil pedang jahat sejati di tanah, dan menatap Dimitri dengan mata merah darahnya. Matanya begitu menakutkan bahkan Dimitri tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sarah memegang pedang jahat sejati, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang, dan energi pedang berwarna merah darah meledak. Dimitri berdiri di tempat, mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Kekuatan itu menyapu dan memblokir ledakan energi pedang. Kemudian dia mengayunkan tubuhnya dan muncul di belakang Sarah dalam sekejap, di punggungnya. Beberapa ketukan pada beberapa titik akupuntur utama. Cahaya berdarah di mata Sarah segera menghilang. Pria itu terjatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Dimitri berdiri di samping dan memandang Sarah yang jatuh ke tanah dan pingsan, dengan ekspresi serius di wajah lamanya. Darah penyuruh adalah darah iblis. Bahkan orang kuat seperti Raja Jahat Sejati tidak dapat menahan kekuatan sihir yang terkandung dalam darah. Sekarang Sarah terkontaminasi darah iblis, ini jelas bukan hal yang baik. Dia mengangkat tangannya, dan aliran energi sejati muncul di telapak tangannya. Dia ingin memanfaatkan koma Sarah dan membunuhnya untuk mencegahnya bangun dan disiksa oleh darah iblis. Dia mengangkat tangannya, tapi tidak menurunkannya. Akhirnya, energi sebenarnya di telapak tanganku menghilang. Dia masih tidak tahan. Dia duduk di tanah dan menunggu Sarah bangun. Sarah segera bangun. Dia bangkit dari tanah, mengusap pelipisnya, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kakek, ada apa denganku?" Dimitri meliriknya dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu tidak memiliki ingatan apapun?" Aku tidak melakukannya." Sarah menyentuh kepalanya dan berkata, "Saya hanya ingat bahwa saya mendengarkan dengan cermat ajaran King Jue dari kakek. Kemudian, saya sepertinya tertidur dan tidak mengingat apapun." Dimitri tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Tampaknya darah penyuruh itu memang jahat. Setelah dirasuki setan, saya bahkan tidak punya ingatan apapun. "Sarah, kamu baru saja kesurupan." Dimitri berkata dengan wajah cemas, "Kamu berlumuran darah, dan ada kebangkitan kekuatan yang kuat di tubuhmu. Kamu mengambil pedang jahat sejati dan menyerangku. Untungnya, aku memiliki ki sejati yang kuat. Jika aku menghadapinya orang biasa, aku telah mati oleh pedangmu sekarang." Ah! Setelah mendengar ini, Sarah menjadi pucat karena ketakutan dan tubuh halusnya gemetar. "Benarkah?" "Ya, itu benar sekali." Dimitri mengangguk, "Mulai sekarang, jangan gunakan kekuatanmu atau gunakan energimu yang sebenarnya. Begitu kamu menggunakan energimu yang sebenarnya, darah kura-kura di tubuhmu akan terstimulasi dan kekuatan yang kuat akan muncul. Meledak. Dengan pikiran dan tekadmu, kamu sama sekali tidak mampu mengendalikan kekuatan darah kura-kura. Kamu akan kerasukan dan menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh." Kata-kata Dimitri benar-benar membuat Sarah ketakutan.
Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dimitri menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya cara adalah pergi dulu, dan ketika kita kembali, lihat apakah kita bisa menukar darah untuk menggantikan darah iblis di dalam tubuh. Baiklah, baiklah. Sarah mengangguk penuh semangat. Juga, buang pedang jahat penekan. Pedang ini terlalu jahat. Ini. Sarah tampak malu. Dia merasa enggan. Karena pedang itu sangat berharga, seperti bagian dari tubuhnya, dia tidak tega membuangnya. Kakek, tidak ada yang jahat dari pedang ini. Dimitri berkata dengan dingin, kenapa, kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakek. Aku bilang itu pedang jahat, jadi itu pedang jahat. Sarah segera kehilangan pedang jahat sejati di tangannya. Kakek, jangan marah, aku hanya tidak menginginkannya lagi. Baiklah, ayo pergi. Dimitri tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Sarah mengikuti di belakang. Dia mengambil 3 langkah dan berbalik. Dia benar-benar tidak tega berpisah dengan pedang jahat sejati. Dia bergumam pelan, pedang jahat macam apa itu? Itu jelas pedang biasa. Dia ingin mengambilnya kembali. Namun, dia takut kakek akan marah. Bersambung.